Bagaimana menjaga keseimbangan kehidupan kerja dan keluarga? Pola pikir yang benar. Buatlah rencana yang jelas. Gunakan waktu Anda untuk mengurus diri sendiri. Keluarga yang bahagia dan karier yang hebat adalah impian. Untuk mencapai keduanya, Anda harus bisa menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan keluarga, yaitu menetapkan prioritas, membuat rencana, dan menggunakan waktu Anda. Metode 1. Apakah Anda memiliki sikap yang benar? 1. Putuskan apa yang penting bagi Anda. Tanyakan pada diri Anda apa yang lebih penting, pekerjaan atau keluarga. Karena keduanya sama pentingnya, Anda memutuskan bagaimana menyeimbangkan waktu dan memenuhi komitmen Anda. Apakah Anda memiliki perspektif yang benar? Terkadang perubahan terjadi hanya dengan menyesuaikan perspektif. Mulailah memprioritaskan. Prioritaskan kesejahteraan keluarga Anda daripada hanya berusaha memenuhi kebutuhan materi. Rencanakan liburan bersama keluarga. Kejutkan orang yang Anda cintai. Habiskan waktu bersama keluarga Anda, anak-anak berenang, dan lakukan yang terbaik di kantor dari lubuk hati Anda. 2. Tentukan tujuan yang ingin Anda capai dalam karir Anda. Anda benar-benar tidak ingin bekerja tanpa promosi, bukan? Pikirkan tentang tujuan realistis yang dapat Anda capai dengan pekerjaan Anda. Sukses di tempat kerja meningkatkan kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, Anda perlu menentukan tujuan karir jangka pendek dan jangka panjang Anda. Tetapkan tujuan jangka pendek. Apa yang ingin Anda capai di bulan depan? Apakah Anda ingin meningkatkan efisiensi departemen Anda? Gunakan cara-cara baru untuk memecahkan masalah. Bahkan masalah terkecil pun harus dipertimbangkan untuk melihat apakah itu memengaruhi kinerja. Buat perubahan kecil pada lingkungan kerja. Beritahu orang lain tentang tujuan yang ingin Anda capai. Pemimpin bisnis menghargai karyawan yang bersedia mengambil inisiatif dan menerima tanggung jawab. Tetapkan tujuan jangka panjang. Meskipun membutuhkan waktu beberapa tahun untuk mencapainya, tujuan jangka panjang dapat menjadi motivator yang hebat untuk memanfaatkan waktu kerja sebaik-baiknya. Apakah Anda ingin meningkatkan keterampilan profesional Anda? Apakah Anda ingin beriklan? Pikirkan tentang bagaimana Anda ingin berada dalam 5 tahun. Jika Anda tidak dapat menemukan solusi dalam pekerjaan Anda saat ini, pikirkan cara lain untuk mencapai tujuan Anda. 3. Tetapkan tujuan pribadi Anda juga. Tujuan pribadi memiliki dampak positif pada kehidupan kerja. Cobalah untuk memajukan diri Anda dengan mempelajari hal-hal baru, termasuk memperoleh pengetahuan non-kerja. Ini membantu Anda memikirkan cara yang lebih baik untuk bekerja karena belajar secara teratur meningkatkan kemampuan otak Anda untuk menerapkan informasi baru pada tugas harian Anda. Juga pikirkan tentang tujuan jangka panjang untuk kehidupan pribadi Anda. Apakah Anda ingin memulai sebuah keluarga, punya anak atau pindah tempat tinggal? Pikirkan tentang hal-hal yang menurut Anda penting dalam kehidupan pribadi Anda, lalu pilih pekerjaan yang akan membantu Anda mencapai tujuan tersebut. Penting juga untuk menetapkan tujuan jangka pendek untuk kehidupan pribadi Anda. Misalnya, rencanakan untuk mengajak anak menonton film di akhir pekan atau lebih terlibat dalam aktivitas sehari-hari di rumah, seperti bersih-bersih sebelum pesta atau menghabiskan Natal bersama keluarga. Metode 2. Buat rencana yang jelas. 1. Pilih ruang kerja yang tepat. Penugasan kerja dapat merusak kompatibilitas pekerjaan dan keluarga. Saat Anda bekerja di bidang yang Anda sukai, Anda merasa lebih mudah untuk menjaga keseimbangan dalam hidup Anda. Pilih pekerjaan yang membuat Anda bahagia. Setiap pekerjaan memiliki kesulitan dan tenggat waktu masing-masing. Ketika pekerjaan yang Anda lakukan terasa memuaskan, atau Anda hanya bangga karena telah melakukan pekerjaan dengan baik, hal itu membuat Anda antusias terhadap pekerjaan tersebut. Jelajahi kemungkinan perubahan pekerjaan. Ada pekerjaan dan manajer yang terlalu menuntut. Pertimbangkan untuk mencari pekerjaan lain jika gaji yang Anda terima tidak cukup atau pekerjaan Anda saat ini menyita terlalu banyak waktu untuk dihabiskan bersama keluarga. 2.
Sebelum menikah, pikirkan tentang menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan keluarga. Selain memikirkan tentang bagaimana pekerjaan memengaruhi keluarga Anda, pikirkan tentang bagaimana keluarga Anda dapat memengaruhi kemampuan Anda untuk bekerja. Putuskan siapa yang harus bekerja setelah menikah. Haruskah pria dan wanita bekerja? Bagaimana keputusan ini akan memengaruhi Anda secara finansial dan pribadi? Jika pasangan bekerja, apakah Anda ingin punya anak? Berapa banyak orang? Apakah ada anggota keluarga yang dipercaya untuk mengasuh anak? 3. Pikirkan baik-baik tentang komitmen jangka panjang yang perlu Anda hormati. Terkadang kecocokan pekerjaan dan keluarga lebih dari sekadar menawarkan waktu yang seimbang antara keluarga dan pekerjaan. Jawab beberapa pertanyaan berikut. Apakah Anda ingin bergabung dengan komunitas tertentu? Apakah Anda ingin menjadi sukarelawan dan masih punya waktu untuk bekerja di luar jam kerja? Bagaimana dengan hobi? Saat Anda pulang kerja, apakah Anda masih dapat melakukan hal-hal yang Anda sukai? Apakah pekerjaan Anda memerlukan komitmen waktu lainnya? Seberapa jauh Anda harus melakukan perjalanan? Bepergian jauh dari tempat kerja membutuhkan waktu. Ada juga biaya perawatan kendaraan. Mungkin Anda perlu mencari rumah yang dekat dengan tempat Anda bekerja. Metode 3. Gunakan waktu Anda. 1. Buat jadwal. Gunakan desainer di tempat kerja dan di rumah. Melakukan banyak tugas sekaligus terkadang membuat Anda kewalahan. Buat daftar prioritas yang harus dilakukan. Kerjakan tugas yang paling sulit atau paling penting di pagi hari. Setelah itu, lakukan tugas lain yang lebih mudah satu persatu. Jangan membuang catatan atau menghapus tugas yang sudah selesai dari perencana Anda. Banyak psikolog merekomendasikan menyimpan daftar tugas yang sudah selesai untuk mengingatkan Anda bahwa Anda adalah orang yang produktif. 2. Menyimpan jurnal untuk mencatat item-item pekerjaan. Sebelum Anda pulang kerja, tuliskan apa yang harus Anda lakukan besok dan apa yang Anda rencanakan untuk dilakukan dengan baik. Ini membuatnya lebih mudah untuk menyelesaikan tugas saat Anda tiba di tempat kerja dan lebih nyaman saat Anda memiliki tugas yang belum selesai. 3. Pisahkan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Aturan ini sangat penting namun sering diabaikan atau dilanggar. Terkadang bos Anda memaksa Anda untuk merusak keseimbangan kehidupan kerja karena Anda harus memenuhi tenggat waktu dan karena itu harus bekerja dari rumah. Ikuti aturan di bawah ini sebaik mungkin. Jika Anda memiliki tugas kantor yang harus dikerjakan di rumah, gunakan waktu sesedikit mungkin dengan mencadangkan jam hari atau hari tertentu. Misalnya, jika Anda memutuskan untuk melakukan pekerjaan kantor di rumah setiap Senin malam, jangan gunakan hari lain untuk bekerja. Jangan pergi bekerja segera setelah Anda tiba di rumah. Hal pertama yang harus Anda lakukan setelah bekerja adalah menjaga anggota keluarga Anda, misalnya menanyakan kabar pasangan Anda sepanjang hari, berbicara dengan anak-anak atau membantu mereka belajar. Anda dapat memikirkan tugas kantor setelah memberikan perhatian yang dibutuhkan keluarga Anda. Jika Anda memiliki kantor pusat, buat jadwal kerja. Putuskan kapan harus berhenti bekerja. Siapkan ruangan khusus di dalam rumah untuk dijadikan kantor. 4. Prioritaskan keluarga Anda saat berada di rumah. Jangan mulai bekerja segera setelah Anda tiba di rumah. Hal pertama adalah memperhatikan keluarga. Tanyakan tentang keseharian pasangan Anda. Jika ada anak-anak, temani mereka, bermainlah dengan mereka dan bantu mereka mengerjakan PR. Setelah memenuhi kebutuhan keluarga, Anda bisa kembali bekerja. 5. Batasi waktu membaca. Email ibarat pedang bermata dua karena mempercepat komunikasi di dalam perusahaan, namun dapat menurunkan produktivitas pekerja jika memakan waktu terlalu lama. Biasakan untuk hanya mengecek email pada waktu-waktu tertentu saja, seperti pagi hari, setelah makan siang dan sebelum pulang. Ini memungkinkan Anda membaca email penting dan merespons tepat waktu. Metode 4. Jaga dirimu. 1. Minta bantuan teman dan keluarga.
Jangan membawa semua beban yang Anda hadapi. Beritahu teman atau anggota keluarga bahwa Anda stres karena masalah di tempat kerja. Mereka mungkin ingin mendengar Anda berbicara untuk membuat Anda merasa lebih nyaman. Setiap orang membutuhkan dukungan. Jika Anda merasa memiliki terlalu banyak tugas dan tanggung jawab, teman atau keluarga Anda dapat membantu meringankan beban tersebut. Misalnya, minta orang tua Anda untuk menjaga anak-anak di rumah dari waktu ke waktu sementara Anda menikmati waktu berduaan dengan pasangan. 2. Luangkan waktu Anda. Menjadi karyawan dan anggota keluarga terkadang sangat menegangkan. Anda sebaiknya bersantai, misalnya dengan mendengarkan musik lembut, jalan-jalan santai atau menonton film. Lepaskan ketegangan agar Anda bisa tenang dan rileks. Luangkan waktu untuk menyendiri, jadi hal terpenting dalam pikiran Anda adalah diri Anda sendiri. 3. Jaga hubungan Anda dengan keluarga. Kapanpun memungkinkan, luangkan waktu untuk mereka yang paling berarti bagi Anda. Misalnya, jika Anda sudah menikah, rencanakan untuk pergi bersama pasangan seminggu sekali atau sebulan sekali. Cobalah untuk menghabiskan waktu sendirian atau berkelompok dengan keluarga Anda. Misalnya, jika Anda memiliki anak, ajaklah mereka untuk melakukan kegiatan keluarga. Di sisi lain, jadwalkan waktu yang bisa Anda habiskan sendirian dengan setiap anak. 4. Utamakan tidur yang cukup. Mungkin Anda memiliki tenggat waktu atau perlu melakukan banyak tugas mendesak. Ketika Anda kurang tidur, otak Anda tidak dapat berfungsi dengan baik untuk menyelesaikan semua tugas tersebut. Biasakan tidur nyenyak selama 8 jam setiap malam. 5. Makan makanan sehat. Jika Anda ingin cepat pulang, mungkin lebih mudah untuk membeli makanan cepat saji. Makanlah makanan yang sehat karena makanan padat nutrisi memberikan lebih banyak energi yang Anda butuhkan untuk menjaga keseimbangan. 6. Berolahraga secara teratur. Luangkan waktu untuk merawat diri sendiri dengan mempraktikkan hal-hal seperti berjalan kaki, bersepeda atau berenang. Saat berolahraga, otak Anda terus bekerja memecahkan masalah yang Anda hadapi di tempat kerja atau di rumah agar Anda bisa menemukan solusinya. Dengan cara ini Anda lebih menghargai diri sendiri dan merasa lebih baik tentang diri sendiri. Manfaat ini memudahkan untuk menggabungkan pekerjaan dan keluarga.